Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih pada hari ini Tuhan memberikan hari yang baru buat kita. Semoga kita pada hari ini boleh menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, dengan memahami bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Tuhan untuk kita bisa mengerti sabdanya. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, pencipta langit dan bumi, yang kasih setiamu tidak pernah berhenti kepada setiap kami yang percaya. Izinkanlah kami untuk membuka, membaca, dan memahami sabdamu. Semoga Engkau sendiri yang memberikan pemahaman kepada kami, sehingga kami mudah untuk melakukan sabdamu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dalam Kisah pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 6-11. Tetapi saya hanya membaca ayat 7 dan ayat 8 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada saat ini menjadi saksi yang setia. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah keluarga yang memiliki kebiasaan yang sangat baik. Mereka hidup di dalam kasih sayang. Mereka hidup dalam perhatian satu dengan yang lain. Ketika keluarga ini mendapatkan 2 anak, sang istri dengan setia membimbing dan melatih anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang semangat dan sungguh-sungguh di dalam belajar, dalam mengupgrade segala kehidupannya untuk menjadi anak yang hebat. Termasuk juga sang istri, sang ibu mengajar kepada anaknya bagaimana anak-anaknya memiliki perhatian terhadap satu dengan yang lain, memiliki kebiasaan yang positif untuk orang-orang yang mereka kasihi. Hal tersebut dilakukan oleh sang istri dengan hal-hal yang sederhana. Ia menunjukkan bagaimana ketika suaminya pulang kerja, ia langsung memeluk suaminya dan melepaskan tas atau koper yang dibawa oleh suami. Hal tersebut dilakukan oleh sang istri setiap kali suaminya pulang dari pekerjaan. Hal tersebut ternyata diperhatikan oleh kedua anaknya yang masih kecil, yang masih berumur 2 tahun dan 3 tahun. Sampai pada akhirnya sang anak pun mengikuti apa yang dilakukan oleh sang ibu. Ketika ayahnya pulang, sang ibu memeluk suaminya, mencium suaminya, dan mengambilkan kopernya dan mempersilahkannya untuk duduk dan memberikan sarapan kepada suaminya. Sampai akhirnya pun sang anak mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya. Ketika ayahnya datang, sang anak langsung lari mendekat kepada ayahnya, memeluk, mencium, dan membawanya untuk duduk sejenak dan menerima makan malamnya. Saudara, ini adalah sebuah kesaksian yang
sederhana yang dilakukan oleh sang istri. Dan akhirnya berdampak positif untuk keharmonisan dan kedamaian di dalam keluarga. Saudara, dalam bacaan kita pada saat ini, murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan pada saat itu, murid-murid telah bersama dengan Tuhan Yesus selama 40 hari. Tuhan Yesus menjumpai murid-murid ketika ia bangkit dari kubur. Ia masih menjumpai murid-muridnya dan ingin memberikan sebuah tugas yang penting. Dan dalam bacaan kita di sini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah pesan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap murid-muridnya. Jadi, kita mempunyai tugas untuk menjadi saksi dimanapun kita berada, peran apapun yang kita miliki. Dengan hal-hal yang sederhana, dimulai dari dalam keluarga kita. Maka itu juga akan menjadi sebuah dampak yang besar ketika kita dipercaya melakukan tugas dan peran kita di luar sana. Dimulai dari kehidupan keluarga. Saudara, mari kita menunjukkan kesaksian kita yang positif kepada pasangan kita, kepada anak kita, dan kepada siapa saja. Sebagai bukti bahwa kita melanjutkan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada setiap umatnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Selamat berproses. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami boleh diingatkan bahwa kami adalah saksi-Mu, dimulai dari dalam keluarga kami dan dimanapun Tuhan mempercayakan kami. Kami serahkan pada hari ini, semoga hikmat-Mu menolong kami untuk melakukan tugas dan peran kami, menjadi saksi-Mu yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.